Nah, ribuan peserta aksi 313 sudah memadati Masjid Istiqlal Jakarta sejak Jumat pagi. Bukan hanya dari Jakarta, peserta aksi ini juga berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Lampung. Arus lalu lintas di depan Masjid Istiqlal Jakarta sudah mulai padat seiring dengan merapatnya ribuan peserta aksi 313 yang akan berdemo pada Jumat siang. Meski tidak sebanyak pada aksi 212 Desember tahun lalu, ribuan peserta aksi 313 dari berbagai daerah di tanah air dijadwalkan akan melakukan aksi jalan kaki ke Istana Negara lepas salat Jumat. Ya, sementara di stasiun Juanda, jumlah massa yang datang juga semakin bertambah. Namun jika dibandingkan dengan aksi terdahulu, jumlahnya masih cenderung lebih sedikit. Ya, dan kita sudah terhubung langsung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Miladia Rahma di Masjid Istiqlal dan Mahardika Utama di Stasiun Juanda, Jakarta. Oke, baik, kita akan ke Miladia dulu. Miladia, Anda ada di Masjid Istiqlal Jakarta ya. Bagaimana situasi di sana? Ya, good morning Prabu dan Daniar. Betul sekali, suasana di Masjid Istiqlal yang merupakan meeting point dari ribuan peserta aksi 313 yang akan melakukan aksi jalan kaki menuju ke Istana Negara ini semakin siang memang semakin ramai. Tapi Prabu, memang betul jika dibandingkan dengan aksi bela Islam sebelumnya, terutama pada saat bulan Desember tahun lalu, ini memang jumlahnya jauh lebih sedikit begitu. Meskipun begitu, saya bisa gambarkan suasana di Masjid Istiqlal saat ini sudah banyak sekali para peserta aksi, tidak hanya dari Jakarta tapi berbagai wilayah dari Indonesia juga sudah datang ke sini. Tadi saya melihat ada satu buah bus dari Jawa Tengah, kemudian para peserta aksi juga dari Jawa Timur, Lampung, Kalimantan juga sudah hadir di Masjid Istiqlal Jakarta ini, bahkan sudah menginap di Masjid Istiqlal ini sejak Kamis malam. Nah, dan di depan Masjid Istiqlal dan juga di depan gereja Katedral Jakarta ini, suasana arus lalu lintas meskipun sudah mulai padat, tapi memang arus lalu lintas masih berjalan dengan baik begitu. Belum ada pengalihan arus di berbagai jalur di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta. Memang agenda dari aksi 313 pada hari ini adalah selepas sholat Jumat nanti, ribuan peserta aksi ini akan melakukan aksi jalan kaki menuju ke Istana Negara. Ada beberapa rute yang dilalui begitu, dan diharapkan masyarakat juga cukup waspada dan juga mengambil kemungkinan atau mengambil jalur lain, karena memang dikhawatirkan memang cukup banyak peserta aksi yang akan mengikuti hari ini dan ini akan mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, rutenya ini, Daniar dan juga Prabu, dari Masjid Istiqlal Jakarta mereka akan berjalan menuju ke Jalan Medan Merdeka Timur, kemudian langsung menuju ke depan Kedubes Amerika Serikat, menuju ke Balai Kota, Patung Kuda, lalu langsung menuju ke Istana Negara. Nah, pengamanan ini juga penting. Meskipun aksi ini juga ditengarai memang tidak sebesar aksi bela Islam sebelumnya, tepatnya pada aksi 212 kemarin, namun memang ribuan personil kepolisian, Satpol PP, tadi kami juga melihat ada TNI juga yang turut mengamankan titik-titik krusial, tidak hanya di sepanjang jalan di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta, tapi di pintu masuk juga kami melihat memang penjagaan cukup ketat begitu. Nah, ini yang juga harus diantisipasi oleh masyarakat. Karena memang dikhawatirkan memang semakin siang, para peserta aksi ini semakin banyak, masyarakat dihimbau untuk mengambil yang biasa melewati jalur-jalur di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta maupun menuju ke Istana Negara untuk mengambil jalur-jalur lain supaya aktivitas Anda juga tidak terganggu begitu. Nah, kita juga sampai dengan hari ini saya juga bisa melihat tidak hanya kemudian aksi ini juga menarik banyak perhatian dari peserta aksi, tapi juga para pedagang juga cukup banyak yang sudah berjualan di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta. Daniar dan juga Pak Prabu, mereka mengatakan tampaknya ini menjadi sebuah lahan rezeki juga bagi mereka, karena mereka tadi mengungkapkan sudah ada peningkatan pendapatan yang mereka dapatkan bahkan sejak hari Kamis malam begitu. Nah, kita masih akan terus menunggu. Sampai dengan saat ini kami masih belum juga melihat adanya tokoh-tokoh sentral dari Ormas Islam yang juga hadir di Masjid Istiqlal Jakarta. Asumsi kami tentu saja biasanya atau motor penggerak atau mereka orator yang akan memimpin aksi ini juga akan datang jelang sholat Jumat nanti, kemudian mereka akan bergerak bersama menuju ke Istana Negara. Daniar, Prabu. Iya, baik Miladia, saya mau bergeser dulu ke Stasiun Juanda. Ada Mahardika Utama di sana. Silakan Dika, ini pengamanannya seperti apa? Apakah masih terlihat ada massa yang baru tiba di Stasiun Juanda, karena sebelumnya di aksi 212 ramai sekali memadati Stasiun Juanda?
Ya, good morning Daniar dan juga Prabu, benar sekali. Sejak pagi hari tadi, sejak pukul 6 pagi saya memantau di sini sudah ada lebih dari 10 kedatangan kereta baik dari Bogor ataupun juga dari Depok dan juga dari Bekasi. Dan memang tampak ada cukup banyak juga masa atau peserta aksi 313 yang turun di stasiun Juanda ini. Tentu mereka membaur juga dengan para karyawan ataupun juga para mahasiswa yang menggunakan layanan kereta api pada hari ini yang akan menuju ke berbagai tempat baik bekerja ataupun juga berkuliah. Dan kalau dari pantauan saya memang sejak pagi hari tadi, kalau boleh saya kalkulasikan jumlahnya secara manual, saya hitung tadi setidaknya dengan metode mereka yang menggunakan atribut yang khas seperti menggunakan pakaian koko ataupun juga atribut-atribut FUI ataupun juga FFPI, sekitar 300 orang sudah turun di stasiun Juanda ini, baik yang datang sendirian, berkelompok ataupun juga datang perorangan begitu. Dan ini pun diamini oleh para penumpang yang tadi juga saya wawancarai baik dari Bogor, Depok ataupun juga dari Bekasi. Mereka tampaknya menyatakan bahwa suasana di dalam kereta memang penuh seperti hari-hari Jumat pada biasanya, tetapi jika dibandingkan dengan pada aksi sebelumnya seperti 212, jumlahnya jauh berkurang begitu pada hari ini. Jika pada aksi 212 lalu kereta itu didominasi oleh mereka yang menggunakan pakaian putih ataupun juga pakaian-pakaian beratribut, pada hari ini memang masih didominasi oleh para karyawan. Kita bisa melihat lagi di belakang sudah ada kedatangan lagi penumpang kereta. Saya belum bisa memastikan apakah ini dari Depok, Bogor ataupun dari Bekasi, tetapi bisa Anda lihat di sini masih didominasi oleh mereka para karyawan ataupun juga masyarakat umum. Artinya bukan peserta aksi massa 313 yang akan berkumpul di kawasan Masjid Istiqlal. Prabu dan Daniar, meskipun jumlahnya dikatakan sampai sejauh ini sampai pukul 8.45, jumlahnya jika dikatakan berkurang jika dibandingkan dengan beberapa aksi yang lalu, pihak stasiun Juanda tetap saja melakukan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya adalah dengan menambah 7 mobile tiket atau 7 gerai mobile tiket di stasiun Juanda. Dan tentunya pengamanan juga ditambah 2 kali lipat bahkan. Jika biasanya di stasiun Juanda ini hanya ada sekitar 3-4 personil TNI saja yang berjaga, pada hari ini ada sampai 10 personil TNI. Dan begitu pula dengan personil pengamanan dari internal stasiun Juanda juga ditambahkan menjadi 20 personil. Dan selain itu antisipasi lainnya untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang atau antrian penumpang di stasiun Juanda ini, pihak stasiun juga menambah 2 pintu elektronik di stasiun Juanda agar nantinya tidak terjadi penumpukan penumpang. Nah, apa imbauan dari Kepala Stasiun Juanda? Tadi saya juga sempat mewawancarai Pak Rohman. Ia mengimbau bahwa para penumpang atau peserta aksi 313 ini jika tidak ingin terjadi penumpukan di stasiun Juanda, mereka bisa turun di stasiun lain seperti di stasiun Gondang Dia ataupun juga di stasiun Sawah Besar. Dan ada sejumlah langkah antisipasi lainnya juga dilakukan oleh pihak stasiun dengan menambah jumlah personel pos kesehatan dan juga pos kebersihan. Kita akan terus menunggu karena aksi baru akan dimulai pada selepas sholat Jumat nanti atau pada sebelum sholat Jumat. Pada saat ini masih pukul 8 pagi. Apakah jumlahnya akan terus bertambah atau tidak sebanyak aksi 212 sesuai dengan imbauan dari MUI, PBNU ataupun juga Muhammadiyah. Prabu, Daniar, kembali ke Anda. Oke, baik, Mahardika Utama, terima kasih atas laporannya. Juga sebelumnya ada Miladia Rahma dari Masjid Istiqlal Jakarta. Bukan cuma 2 titik itu sih ya yang menjadi titik temu ataupun titik kedatangan dari massa, tapi juga arus lalu lintas di sekitarnya yang juga harus Anda waspadai. Jadi apa namanya, kita bisa nanti coba melihat apakah ada rekayasa lalu lintas atau tidak. Ya, pemirsa juga bisa melihatnya ya dari sosial media, misalnya dari TMC Polda Metro Jaya untuk melihat seperti apa. Apakah lebih baik dihindari ya jalur-jalur di Istiqlal, Cikini, Medan Merdeka dan juga ke Istana Merdeka itu sendiri begitu ya.